Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 2 sampai 6 Desember 2024. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika tertarik mendapatkan benefit ini, boleh langsung hubungi saya atau hubungi admin melalui WA. Karena untuk sekarang kita memiliki atau baru diberikannya promo sebesar 5% join ke premium yang hanya berlaku sampai tanggal 13 Desember. Jadi jika berminat boleh langsung hubungi saya atau hubungi admin melalui WA. Antek Saham juga memiliki atau memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biayanya Rp30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan benefit yang ada di sini. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Antek Saham juga memberikan pilihan join ke premium secara gratis, tapi dengan syarat ya, buka akun KB Valvoro Sekuritas melalui Antek Saham. Teman-teman akan mendapatkan benefit seperti yang ada pada layar, seperti mendapatkan rekomendasi saham gratis ya setiap hari, kemudian mendapatkan grup premium khusus nasabah secara gratis, lalu ikut market update secara gratis, dan tentunya menjadi prioritas nanti di sana. Jika tertarik, boleh langsung ikuti syaratnya. Yang pertama, buka akun KB Valvoro Sekuritas melalui Antek Saham atau melalui link di sini. Kemudian deposit 5 juta, jika ingin nego, boleh hubungi admin, dan aktif bertransaksi. Untuk info selengkapnya, hubungi saja admin 0858 1084 8955 atau melalui link yang ada di deskripsi. Sekarang kita langsung ke analisanya. Jadi rute kita mengupdate dulu ya. Update dulu trading plan di minggu yang lalu yang saya bagikan secara gratis ya. Yang pertama ada Goto yang saya bagikan di minggu yang lalu, dan di sini kita hit stop loss ya untuk Goto. Jadi kita cut loss di Goto dan memang dia membuat false breakout ya, dan akhirnya dia berada di bawah dari area 72 dan 75. Jadi view saya pada Goto akan lanjut bergerak turun. Lanjut ke saham yang kedua di minggu yang lalu ada SMRA. Untuk SMRA atau Summarecon Agung masih di area pembelian kita ya, jadi masih di atas area demand. Jadi untuk Summarecon Agung masih sangat bagus. Yang sudah entry boleh di hold dulu sampai nanti dia hit area mana terlebih dahulu. Misal jika hit stop loss maka harus cut loss, tetapi jika belum maka boleh di hold sampai ke target kita. Jadi di sini masih bagus karena berada di area demand-nya. Lanjut ke saham yang ketiga yang di minggu yang lalu ada MTDL. Untuk MTDL masih di area pembelian, jadi masih sangat bagus juga. Dan di sini juga untuk MTDL masih di atas area support trendline dan juga support 605. Selama MTDL di atas area ini maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jadi untuk MTDL dan SMRA boleh di hold dulu, kecuali Goto kita cut loss ya. Jadi belum ada taking profit di minggu ini, dan juga IHSG memang tidak terlalu mendukung ya, masih dalam pergerakan penurunan. Oke, sekarang kita masuk ke analisa dari IHSG dan 3 saham yang menarik untuk minggu depan, yaitu tanggal 2 sampai 6 Desember 2024. Untuk IHSG dulu ya, kita analisa dulu. Composite. Oke, untuk IHSG, nah seperti ini ya. Pergerakannya kembali turun ke area demand, dan memang analisa kita, dia bisa bergerak naik ya, jika break resistance 7243. Dan boleh kita lihat memang break ya di hari Senin, tapi di hari Selasa dia kembali turun lagi karena hampir mencapai resisten selanjutnya di 7363. Dari sini kita lihat lagi bagaimana pergerakan IHSG karena IHSG turun kembali ya di bawah resisten ini, resisten 7243, maka pergerakannya akan lebih cenderung bergerak sideways nantinya di area demand. Dari sini demand ini cukup kuat ya, di angka 7056 sampai 7150. Nah, jadi pergerakan IHSG menurut saya akan cenderung sideways dulu di sini, lalu bergerak rebound kembali. Dan di sini alasan saya kenapa IHSG akan rebound, karena jika kita lihat USD IDR sudah mulai mengalami rejection-nya di area supply-nya. Di sini dia masuk ke area supply dan mulai ada rejection, jadi ada potensi rupiah akan menguat sehingga bisa mendorong inflow ke IHSG. Dan dengan itu IHSG akan berpotensi hijau di bulan Desember, karena memang juga secara historisnya jika kita lihat IHSG akan lebih dominan hijau di bulan Desember. Jadi kemungkinan IHSG akan mulai rebound di bulan Desember ini. Mungkin di minggu pertama sampai kedua akan sideways, lalu minggu ketiga dan keempat akan mulai reboundnya atau bergerak naik. Jadi pantau saja area demand-nya. Selama berada di atas area demand 7056 sampai 7150, maka pergerakan IHSG akan cenderung bergerak naik ke area resistennya.
Oke, sekarang kita lanjut ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 2-6 Desember 2024. Untuk saham yang pertama yang saya pilih adalah LPPF. Di sini untuk LPPF, masuk ke area demand ya. Masuk ke area demand, jadi ada potensi LPPF akan mulai rebound kembali, dan juga sekarang kan lagi akhir tahun, dan juga perayaan Natal mungkin mulai dekat, jadi ada potensi penjualan di Ramayana mungkin ya, atau di Matahari, seperti itu, akan mulai meningkat nantinya, sehingga ini mendongkrak penjualan dan menjadi sisi positif pada LPPF. Dan jika kita lihat di sini, LPPF berada di area demand secara teknikal, jadi ada potensi karena area demand ini cukup kuat, maka seharusnya LPPF ada potensi dia akan rebound ya ke area target kita nantinya. Jika kita lihat secara broker summary LPPF, dari sini terlihat memang belum ada candle hijau yang dominan ya, tapi jika kita lihat dari atasnya mulai ada candle hijau satu-satu ya, sini hijau dan merah lagi. Dan jika kita lihat di hari Jumat ada akumulasi dari LG yang cukup bagus ya di sini, rata-rata asing yang akum. Kita cek 1 minggu terakhir. Oke, LG masih akumulasi 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir masih LG. Jadi secara broker summary memang LPPF ini sangat bagus ya. Jadi pada saat dia bergerak sideways di area demand, ada akumulasi dari LG yang cukup bagus. Jadi LG konsisten akumulasi pada LPPF yang menjadi sentimen positif secara teknikal dan juga mentermologi pada LPPF ini. Jadi secara teknikalnya konfirmasi adalah dia berada di area demand, lalu secara mentermologi dia ada akumulasi dari LG, kemudian ada juga yang akhir tahun, jadi kemungkinan orang akan banyak belanja di Matahari. Oke. Jadi dengan ini LPPF berpotensi naik ke target kita nantinya. Dari sini saya buatkan target pertama di 1490 dan stop loss di 1315. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit di 6,43%, sedangkan potensi loss di 6%. Jika target sudah tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai 8,9%. Jadi sangat menarik memang risk reward ratio pada LPPF, dan juga potensi loss kita lebih sedikit atau lebih kecil karena kita buy di area demand atau buy di area support pada LPPF. Di sini kan saya buatkan area pembelian pada LPPF atau trading plan-nya. Untuk trading plan-nya saya buatkan di area demand-nya 1370 sampai 1415. Boleh nanti dicicil di area ini. TP1 1490. TP2 di 1525. SL di 1315. Oke. Jadi untuk LPPF boleh pantau area demand. Selama LPPF berada di atas area demand, maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke target kita. Jadi boleh pantau LPPF dan juga area demand-nya di angka 1370 sampai 1415. Lanjut ke saham yang kedua untuk minggu depan ada ESA. Oke, untuk ESA boleh kita lihat di sini. Memang sebelumnya untuk ESA sudah pernah saya bagikan ya di 2 minggu yang lalu. Tapi memang untuk trading plan-nya belum jalan, dan di sini saya masih menggunakan trading plan di minggu yang lalu. Dari sini alasan saya membagikan ESA kembali karena dia berhasil reject ya di area demand. Boleh kita lihat ya di sini. Demand 770 sampai 830 tidak mampu di breakdown, sehingga menjadi konfirmasi lanjutan pada ESA akan bergerak naik di minggu depan. Dan juga kita lihat di sini candle-nya membuat hammer ya. Membuat hammer di area demand yang menjadi candle pola pembalikan arah dari turun menjadi naik. Jadi ada potensi ESA akan bergerak naik di minggu depan karena adanya pola candle hammer di area demand, dan juga secara trennya juga masih dalam pergerakan naik. Jadi di sini ada rejection yang sangat bagus pada ESA di area demand maupun support ralanya. Nah, dengan ini ESA masih sangat menarik untuk di entry di minggu depan. Jadi yang sudah punya barang pada ESA dan ikut trading plan di minggu yang lalu, maka atau di 2 minggu yang lalu boleh hold saja sesuai dengan target kita. Dari sini kita cek lagi bagaimana broker summary-nya, apakah masih menarik atau tidak. Oke, kita lihat ya di sini 2 minggu terakhir memang tidak terlalu bagus ya, ada distribusi dari OD. 1 minggu terakhir mulai membaik, volume dari RX sudah mulai mendominasi, OD-nya masih jualan tapi dengan volume yang sedikit. Di hari Jumat, oke, RX akumulasi cukup besar dan OD-nya sudah bullish kembali ya di sini. Jadi OD mulai akum kembali sehingga ada potensi ESA akan bergerak naik di minggu depan. Jadi dengan ini ESA masih bisa kita entry atau bisa kita hold bagi yang sudah punya barang ya, tapi yang belum boleh nanti di entry di hari Senin. Oke, di sini saya buatkan area pembelian masih sama di 790 sampai 840. Untuk area 840 akan saya ganti ya sampai ke 8
25 mungkin ya, supaya nanti tidak terlalu tinggi. Oke, lalu untuk area bawahnya saya ganti 780 ya. Jadi teman-teman boleh cicil di area ini, karena masih ada potensi sebenarnya pada ESA akan turun kembali, spike ke bawah lalu lanjut bergerak naik. Oke, target pertama di 870 dan target kedua di 905. Jika mencapai target pertama, kita akan mendapatkan profit 8%, sedangkan terkena stop loss, kita akan mendapatkan loss sebesar 6%. Jadi risk reward ratio-nya lebih menarik karena kita lebih potensi ke profit dan profitnya lebih besar. Dan jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai angka 13%. Jadi risk reward ratio pada ESA ini sangat menarik. Jadi teman-teman boleh pantau ESA di minggu depan. Jika sudah masuk ke area pembelian, maka teman-teman boleh cicil di area tersebut. Lanjut ke saham yang ketiga, ada BBYB. Oke, BBYB. Oke, di sini saya tarik sebuah trendline ya. Resistance trendline dari sini ke sini. Sini ya. Yang dimana resistance trendline ini sudah berhasil di break oleh BBYB di tanggal 21 November ya. Lalu setelah itu dia mulai koreksi ke area demand. Area demand di angka 246 sampai 260. Jadi ada potensi BBYB akan melanjutkan turunnya kembali, akan turun dulu ke area demand, lalu mulai bergerak naik nantinya. Makanya di sini saya buatkan trading plan kita nantinya di area demand-nya. Oke, di sini akan saya lihat dulu secara broker summary ya. Kita cek lagi secara broker summary-nya. Oke, secara broker summary cukup bagus ya. Di hari Jumat masih ada akumulasi dari lokal ya, SQ. 1 minggu terakhir, YP akumulasi, PD dan LG juga akum. 2 minggu terakhir, MG, YP, LG yang akum, yang buang rata-rata dari retail ya. Jadi secara broker summary pada BBYB masih sangat bagus. Nah, maka dari itu BBYB boleh dipantau untuk minggu depan. Di sini saya buatkan trading plan-nya, average di 254, target 1 di 274, dan stop loss di 234. Dengan ini, kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 7,87%. Jika target kedua tercapai di 282, maka kita akan mendapatkan profit sampai 11%. Nah, dengan ini BBYB sangat bagus untuk di entry di minggu depan ya, karena secara teknikalnya dia sudah break dari trendline-nya, trendline yang ini. Dengan itu, seharusnya dia akan bergerak naik karena sudah menjadi konfirmasi secara teknikal. Oke, sini akan saya buatkan trading plan pada BBYB. Area buy di angka saya buatkan di area demand-nya 248 sampai 262 ya. TP1 di 274. Stop loss, TP kedua ya. TP2 di angka 282. Stop loss di 234. Jadi teman-teman boleh cicil nantinya untuk BBYB di area pembelian kita di 248 sampai 262. Nah, di sini karena masih dalam pergerakan candle bearish, maka ada potensi BBYB akan turun kembali ke area demand. Jadi turun dulu ke area demand. Dan jika nanti turun dalam posisi sedikit-sedikit ya, misal pergerakan turunnya tidak langsung satu candle gini, tapi dia turun secara perlahan seperti ini. Nah, maka dari itu teman-teman boleh entry nanti pada BBYB. Tapi jika langsung turun dengan candle yang besar, seperti ini candle merah yang besar, maka sebaiknya jangan entry pada BBYB, karena dia berpotensi akan lanjut bergerak turun. Tapi jika dia turun secara perlahan seperti ini ya, turun secara perlahan seperti ini contohnya, seperti ini, maka BBYB masih sangat potensi untuk bergerak naik. Jadi pantau juga bagaimana pergerakan candlenya nantinya di area demand. Jika turun secara perlahan, maka boleh di entry. Tetapi jika turun dengan candle seperti ini, candle yang seperti ini yang besar, maka jangan di entry untuk BBYB. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin join ke premium, boleh hubungi admin untuk mendapatkan promo dan juga hal yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.